serah ini sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, Bra. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siapa di antara kalian yang bisa memimpin studi ujian nanya yuk, Indonesia Raya? Silakan maju. Siap, gerak. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Baik, sebelum mulai pembelajaran kali ini, Bumu akan mengecek kehadiran kalian. Ahmad Dhani Afandi ada. Alam Yuda, Amelia Putri, Amelia Rahmawati, Aminatun, Cindy Maisa, Johanadi. Tidak masuk ya, sakit. Gatot Sega, Latifatul, Emik Darul, Nabila, Nurosida, Rahmaditya, Reno, Rian, Zelomita, Silvi, Siti, Teguh Raska, Yainuddin Ma'arif. Terima kasih. Alhamdulillah dari 34 siswa hanya ada 2 anak yang tidak masuk karena sakit. Doakan teman kalian yang sakit semoga segera sembuh dan bisa memulai pembelajaran
mengikuti KBM ya. Untuk pertemuan hari ini bisa dilihat ke papan, ke slide semuanya. Pada pertemuan kali ini pada pembelajaran fisika hari pertama setelah kalian libur semester ganjil, kalian akan belajar mengenai gelombang mekanik ya. Coba diperhatikan, Bu, ada sebuah animasi. Nah, bisa dilihat animasi yang ada di bisa dilihat ada bapak-bapak tua yang sedang duduk di kursi. Terus apa yang terjadi? Bisa diamati? Ada apa? Angkat tangan. Ayo. Terjadi apa? Oke, Nazril. Oh iya, bapaknya goyang-goyang ya? Ada yang lain, kenapa kok goyang-goyang? Mungkin terjadi apa? Ada gempa. Oke. Kalian pernah kan kemarin di daerah Jawa Barat kan ada yang namanya gempa, kan? Menurut kalian yang menyebabkan salah satu penyebab terjadinya gempa apa? Ayo, terjadi apa ya gempa itu? Angkat tangan, oke? Gempa terjadi Karena apa? gerakan Terjadinya gerakan bola balik, maka akan terjadinya gempa. Ada yang lain? Oke. Secara geografi ya, gempa itu terjadi karena pergeseran lempeng. Terus secara fisika ada terjadinya gerakan bola balik, itu yang disebut dengan gempa. Oke. Bumu kelas B kelas 10 kemarin terjadinya gerakan bolak balik. Di kelas 10 kalian telah belajar mengenai materi getaran apa enggak? Ya, ada GHS, getaran harmonik sederhana. Sebenarnya gelombang harmonik itu include sama dengan getaran harmonik sederhana. Besaran-besarannya itu hampir sama. Yang kalian ingat mengenai gerakan harmonis sederhana itu apa aja? Ada beberapa besaran fisikanya. Apa aja ya? Angkat tangan. frekuensi, Ada frekuensi. Terima kasih gadis. Yang lain? Periode. Ada frekuensi, periode. Terus ada apa lagi? Ayo. Panjang gelombang. Ada yang namanya panjang gelombang. Oke. Terus ada apa lagi? Ada yang tahu enggak? cepat lambat gelombang. Ada cepat lambat gelombang. Benar sekali. Di getaran harmonis sederhana ada beberapa besaran, ada frekuensi, ada periode, ada apa lagi tadi? Panjang gelombang, ada cepat lambat gelombang. Di gelombang mekanik sendiri nanti juga kita akan belajar mengenai itu. Tadi kan ada gempa ya, Bapak ini lah, terjadi gempa. Pada pembelajaran kali ini mengenai gerak harmonis sederhana, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah melakukan kajian literatur dan diskusi, kalian dapat memecahkan masalah terkait gelombang mekanik dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan eksperimen, Bumu harap kalian dapat menganalisis karakteristik gelombang mekanik. Terus, yang ketiga, setelah melakukan eksperimen, kalian dapat menganalisis hubungan antara panjang gelombang, frekuensi dengan tepat. Terus, setelah diberikan RKPD, kalian dapat melakukan eksperimen mengenai karakteristik gelombang dan dapat mempresentasikan hasil eksperimen. Bentar ya. Oke, tadi kan ada A persepsi.
untuk mengaitkan dengan materi sebelumnya. Sekarang Bung ada sebuah stimulus atau rangsangan buat kalian. Silahkan diamati video yang ada di depan. Oke? Tsunami merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Di Indonesia, tsunami terparah yang pernah terjadi adalah tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004. Bisa diamati ya, terjadi di video ini peristiwa apa, fenomena alam apa yang terjadi. 9 km sebelum bencana Aceh Darussalam, gempa tersebut berada di kedalaman 10 km di dasar laut dengan kekuatan gempa mencapai 9,0 magnitudo yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi 20 meter dan menimbulkan kerusakan yang sangat parah di Aceh. Istilah tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang artinya pelabuhan dan nami yang berarti gelombang, atau dengan kata lain tsunami dapat diartikan sebagai gelombang pasang. Pandangan mengenai gelombang pasang ini mulai populer di kalangan peneliti, sehingga gelombang pasang yang sangat tinggi kerap disebut tsunami karena adanya perbedaan faktor antara gelombang pasang dan Amati tsunami. videonya. Istilah tsunami lebih dikenal sebagai gelombang yang sangat tinggi. Kelihatan yang di belakang. Kelihatan ya. Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Gangguan ini akan membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 500 sampai 900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30 sampai 60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Tetapi amplitudonya membesar pada saat mendekati pantai. Tsunami terkadang menghantam lereng dan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami pergerakan lempeng. Tsunami ini diakibatkan oleh pergerakan vertikal pada lempeng yang berubah patah atau sesar. Padahal ini yang kalian lihat tadi di video apa? Kalian mengamati video apa? Seakan-akan, ayo. Terjadi tsunami. Oke, terjadi tsunami. Dari video tadi kan ada tsunami. Kalian pernah nggak berpikir tsunami itu terjadi atau disebabkan oleh apa? Oke, terjadi karena gelombang pasang. Ada yang lain? Tadi, oke? Pergeseran lempeng. Terjadinya pergeseran lempeng ya. Pergeseran lempeng yang terjadi di mana? Di dasar laut. Yang bisa menyebabkan apa? Gelombang pasang. Gelombang pasang sendiri itu disebut dengan apa? Tsunami. Menurut kalian, cepat tadi kan dijelaskan ya, kecepatan cepat lambat gelombang itu bagaimana di tsunami? Ini adalah sebuah stimulus atau rangsangan. Nanti setelah kalian amati video tadi, kalian nanti akan mengerjakan sebuah LKPD, ya. Kecepatannya sebagaimana? Kalau semakin mendekati tsunami itu kan dari tengah laut ya, dari dasar laut itu mendekati daratan. Kecepatannya bagaimana? Semakin menurun. Kecepatannya semakin menurun saat mendekati daratan. Kalian pernah enggak melihat peristiwa tsunami? Pernah atau mendengar? Pernah. Terjadi di mana? Aceh ya, dulu waktu kalian masih kecil. Oke. Setelah kalian melakukan tadi apresiasi mengenai gelombang mekanik, tadi ada stimulus atau rangsangan juga mengenai apa tadi gelombang tsunami ya, gelombang pasang. Sekarang kalian silahkan duduk berkelompok. Apakah kalian sekarang sudah duduk berkelompok? Sudah duduk berkelompok, sudah bunyi. Bagi ada berapa kelompok kemarin? Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Sudah duduk berkelompok ya? Setelah kalian duduk berkelompok, kalian setelah ini akan melakukan percobaan atau praktikum dengan menggunakan pet ya. Nanti setiap kelompok maju ke depan,
Silahkan ambil LKPD-nya ke depan. Satu kelompok satu anak maju ke depan, ambil LKPD-nya. Setelah itu Bumu kan kemarin sudah share kan? Sudah share pet stimulasi petnya. Sudah semua? Ya. Oke, silahkan diambil tiap kelompok satu-satu. Ya. Sudah dapat LKPD semua? Ya. Oke, ini juga Bumu kasih kebebasan untuk kalian nanti bisa mempresentasikan, bisa lewat PowerPoint boleh, tak boleh lewat apa? Kertas manila boleh, pakai Word juga boleh, terserah. Bumu kasih kebebasan untuk kalian. Kalian bisanya apa? Kalau bisanya bisa membuat PPT, ya buat PPT. Kalau kalian misalnya belum terlalu mahir buat PPT-nya, saya pengen buat apa? Pakai Word, enggak apa-apa. Setelah itu apa dibuat PowerPoint, enggak masalah. Ini pakai sudah. Sekarang silahkan dibuka di LKPD-nya. Itu ada beberapa langkah-langkah kan ya. Dibaca terlebih dahulu LKPD-nya. Dari KD, indikator, tujuan, alat dan bahannya, dan langkah-langkahnya sudah. Ayo semuanya kerja kelompok semua. Kerja kelompok, yang namanya kerja kelompok itu yang kerja semuanya, bukan satu anak ya. Yang lain enak-enakan tidur, ngantuk, main HP, yang lain kerjakan paling tidak suka. Bu peringatkan, karena di pengerjaan LKPD ini, di praktikum ini, Bumu juga akan melakukan penilaian keterampilan. Siapa aja yang mengerjakan dengan aktif, siapa aja yang ikut serta dalam berdiskusi, Bumu akan nilai. Oke, sudah ya? Sudah, silahkan dibuka webnya sudah. Pertama itu ada langkah-langkahnya. Akses link simulasi PET dengan menekan link di bawah ini. Bumu sudah share kan linknya? Ya. Sudah dibuka linknya PET-nya. Oke, setelah itu kalian apa? Pilih yang air. Air diklik yang air. Oke. Setelah air yang dibuat tetap kemarin apa? Kan ada ini kan ya. Ada beberapa variabel kan? Ada variabel kontrol. Ada variabel manipulasi. Ada variabel respon. Oke, yang dibuat kontrol itu apa? Yang dibuat tetap amplitudo. Ya, silakan amplitudonya berarti dibuat tetap. Kalau dibuat tetap berarti apa? Dibuat maksimal ya. Oke. Sudah kelihatan? Klik yang mana water kan? Sudah semua? Oke. Setelah itu kalian pilih apa? Amplitudonya dibuat apa? Maksimal. Sesuai di tabel ya. Frekuensinya itu dimulai dari berapa sampai berapa? 2 sampai 10. Tentang 2 kan? 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Berarti yang pertama
jawaban terserah sesuai dengan kalian mempresentasikan menggunakan apa. Bisa dimengerti? Bisa dilakukan sekarang simulasi webnya, percobaannya. Selain nanti kalian juga simulasi, Bu juga melakukan penilaian. Ayo silahkan sekarang. Terus ya, yang lain bisa dilihat di LKPD-nya cara-caranya. Ya, oh. Beres, tarik. Ya, bisa Pak, diberisin, dipindah ke Word. Oke, pindah ke Word ini yang LKPD. Buku tadi juga sudah besarkan ya, di LKPD-nya ada di Word, ada juga yang ya, ditarik. Oke, yang namanya panjang gelombang tadi yang mana? Oke, waktu puncak. Sip. Nah, terus screenshot. Terus ini, terus ulangi lagi. Diubah frekuensinya. Oke, kena. Geser berarti ya. Oke, nah garisnya ditaruh sini dulu. Oke, ayo nyalakan lagi. Ya, puncaknya. Ya. Diluruskan, yang namanya puncak itu yang paling atas sendiri. Puncak itu sedikit puncak ya. Ya. Setelah itu diapakan? Kalian nanti presentasinya pakai apa? Pakai PowerPoint. Oke, pakai PowerPoint. Enggak apa-apa. Kelompok ini bagaimana sampai mana? Sudah dapat berapa data? Oke, baru pertama. Ayo Irfan, baru-baru dikerjakan sama temen nih. Apa ini? Gak boleh main game, harus kerja sama. Yang namanya kerja kelompok itu kerja tim, harus semuanya ikut serta. Ya. Selain kalian praktikum, Bumu juga melakukan penilaian. Ada yang namanya penilaian keterampilan, pengetahuan, sikap. Keterampilan dan sikap nilai saat kalian melakukan praktikum ini, ya. Keaktifan kalian juga nilai. Mana sudah? Merasa temannya dibantu. Tadi Bumu kan juga sudah membagikan handout kan ya? Handoutnya juga silahkan dibaca, ya. Dilihat handout atau buku paketnya mengenai gelombang mekanik itu seperti apa. Karena di LKPD selain kalian suruh praktikum juga harus mengisi data, analisis data ya. Ada 3 soal mengenai analisis data sisi percobaan dan ada kesimpulannya ya. Raska, silakan dibuka buku paketnya. Sudah ada kan? Kelompok 1 bagaimana? Sudah dapat berapa data? Kelompok 2. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 sudah dapat berapa data? Jangan lupa
diisi di LKPD-nya, karena LKPD-nya ini nanti juga dikumpulkan. Baru pertama kan kalian ini menggunakan pet, ya? Percobaannya. Ada yang praktikum, LKPD-nya mana tadi? Nah, ini juga diisi, dimasukkan, ya. Ya. Dimasukkan data-datanya. Di situ yang diminta apa dong? Yang diminta di tabel itu apa? Panjang gelombang sama tangkap layar hasil gelombang. Nanti yang nggak bisa ke Word, nggak bisa print atau apa, bisa digambar di kertas manila. Kamu berikan kebebasan kalian untuk melakukan presentasi apa yang digunakan. Sudah? Kelompok ini bagaimana? Sudah? Oke, di screenshot ada apa? Kelompok ini sudah? Sudah apa belum? Kalau sudah, silahkan kalian menampilkan hasil kalian saat melakukan presentasi, ya. Sudah ya? Kelompok 1 sudah selesai. Ayo presentasi. Silakan presentasi kelompok 1. Ya. Oke, kelompok 1 mau melakukan presentasi. Silakan kelompok 1. Habis presentasi, ayo sekarang. Yang lain, kelompok 2, 3, 4 silahkan didengarkan dengan sesama presentasi dari kelompok 1. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan atau hasilnya berbeda atau apa, silahkan ditanyakan ke kelompok 1. Bisa dimengerti? Bisa. Gantian ya kalau bisa presentasinya. Presentasi ini juga melatih kalian untuk kepercayaan diri PD, ya, melatih kalian PD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan salah satu karakteristik gelombang mekanik.
Tujuan dari percobaan ini, peserta jijik dapat mengidentifikasi hubungan besaran frekuensi gelombang terhadap panjang gelombang yang dihasilkan dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan simulasi, peserta jijik dapat menentukan bentuk gelombang transversal dan longitudinal dengan benar. Alat dan bahan yang dibutuhkan: laptop LCD, simulasi PET. Variabel kontrol, amplitudo, variabel manipulasi, frekuensi, variabel respon, panjang gelombang. Hipotensi: semakin besar nilai frekuensi, maka nilai panjang gelombang semakin besar. Hasil percobaan yang kami dapatkan pada amplitude maksimal, frekuensi skala kedua, panjang gelombang menghasilkan 4,0 cm. Pada frekuensi skala keempat, panjang gelombang menghasilkan 3,1 cm. Pada frekuensi skala keenam, panjang gelombang menghasilkan 2,4 cm. Pada frekuensi skala ke-8, panjang gelombang menghasilkan 1,9 cm. Frekuensi skala ke-10, panjang gelombang menghasilkan 1,6 cm. Hubungan besaran frekuensi gelombang terhadap panjang gelombang yang dihasilkan, yaitu semakin besar frekuensi gelombang, maka nilai panjang gelombang semakin kecil. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. 3 contoh penerapan gelombang transversal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Gelombang cahaya, gelombang seismik, riak di kolam air, memetik senar gitar, dan gelombang tsunami. Kesimpulannya, semakin besar frekuensi gelombang, maka nilai panjang gelombang semakin kecil. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Setelah kelompok 1 melakukan presentasi, silakan dari kelompok 2, 3, 4 kalau ada pertanyaan atau mau menanggapi, silahkan angkat tangan dan sebut namanya. Oke? Ayo. Ada yang bertanya atau mau beri tanggapan? Silahkan angkat tangan dan sebutkan namanya siapa ya. Dari kelompok berapa? Ayo. Berdiri. Dari kelompok berapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Ainuni Budi Sinta dari kelompok 3. Apa kendala saat melaksanakan praktikum menggunakan PET? Apakah bisa menjawab perumusan masalah dari praktikum itu? Baik. Kendala saat melaksanakan praktikum menggunakan PET, saat menarik garis antara puncak ke puncak itu kadang agak geser. Jaringan internet juga agak lemot jika cukup. Saya sama ya kendalanya. Ya. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Ayo kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Kelompok 2, 3. Ayo, angkat tangan, sebutkan namanya. Berdiri. Oke, namanya siapa dari kelompok mana? Nama saya Diana Nabila. Yang keras ya. Kelompok 4. Bagaimana pengaruh panjang gelombang terhadap cepat rambat gelombang? Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Semakin besar frekuensi, semakin besar cepat rambat gelombang. Oke, berarti jawabannya semakin besar frekuensi, nilai cepat rambat gelombang semakin besar. Oke. Bisa dimengerti tadi siapa yang bertanya? Sudah ya? Ada yang bertanya lagi atau sudah? Oke, silahkan berdiri. Sebutkan namanya. Dari kelompok berapa? Perkenalkan,
Apakah amplitudo berpengaruh panjang gelombang? Apakah Pak tadi di amplitudo itu berpengaruh tidak sama panjang gelombangnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Amplitudo tidak ada pengaruh frekuensi dan gelombang terhadap amplitudo. Jadi tidak ada pengaruh frekuensi dan gelombang terhadap amplitudo tersebut. sudah ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Selanjutnya yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi tentang hasil kerja kelompok kami mengamati sebuah gelombang dan menentukan frekuensi dan panjang gelombang. Baca. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Melalui kegiatan pengamatan simulasi, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan besaran frekuensi gelombang terhadap panjang gelombang yang dihasilkan dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan simulasi, peserta didik dapat menentukan bentuk gelombang transversal dan longitudinal dengan benar. Adapun alat dan bahannya, alatnya yaitu laptop dan LCD, bahannya simulasi PET. Variabel kontrol, amplitudo, variabel manipulasi, frekuensi, variabel respon, panjang gelombang. Hipotesis, semakin besar nilai frekuensi, maka nilai panjang gelombang semakin besar. Baca. Ada depan. Ada ternyata ya di LKPD. Silakan. Hasil pengamatan gelombang transversal. Yang pertama, frekuensi skala kedua, panjang gelombang 4,0 cm. Dan yang kedua, frekuensi skala keempat dan panjang gelombang sampai ke 3,1 cm. Selanjutnya, yang ketiga, frekuensi skala ke-6, panjang gelombang mengenai 2,4 cm. Dan yang keempat, frekuensi skala ke-8 dan panjang gelombangnya mencapai 1,9 cm. Dan yang terakhir, frekuensi skala ke-10 dan panjang gelombang mencapai 1,6 cm. Analisis datanya bisa dibacakan. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami peroleh tentang hubungan besaran frekuensi gelombang terhadap panjang gelombang yang dihasilkan. Semakin besar frekuensi gelombang, maka nilai panjang gelombang semakin kecil. 2. Menjelaskan definisi gelombang transversal. Gelombang transversal adalah
adalah gelombang yang arah lambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Yang ketiga, 3 contoh penerapan gelombang transversal dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, 1 gelombang cahaya, dan yang kedua gelombang seismik, gempa, dan yang ketiga riak di kolam air, dan keempat mengetik senar gitar, dan yang terakhir gelombang tsunami. Sudah? Oke, kelompok 2 sudah melakukan presentasi, silakan kelompok 1, 3, 4. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Atau kalau menanggapi, mungkin ada data yang beda atau apa, silakan. Bisa angkat tangannya dan sebutkan nama. Keaktifan kalian juga punya nilai. Ayo. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Siti Nawar Maria dari kelompok 4. Yang bertanya, bagaimana pengaruh periode terhadap panjang gelombang? Ya. Dijawab dulu langsung atau nunggu pertanyaan selanjutnya? Langsung dijawab. Oke, bisa. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 4 mengenai bagaimana pengaruh periode terhadap panjang gelombang. Periode semakin besar, panjang gelombang juga semakin besar karena periode berbanding terbalik terhadap frekuensi. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Oke, selanjutnya. Tanyakan lagi, silahkan. Oke, angkat tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Mansa dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah amplitudo berpengaruh panjang gelombang? Bagaimana pengaruh panjang gelombang terhadap cepat lambat gelombang? Langsung dua ya. Ya, apa-apa bisa dijawab? Saya berdiskusi dulu, enggak apa-apa. Ayo berdiskusi. Kasih masukannya, pendapatnya, bagaimana cara menjawab. Baik. Sudah? Bisa dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 3 mengenai apakah amplitudo berpengaruh panjang gelombang. Tidak ada pengaruh pada frekuensi dan panjang gelombang. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh panjang gelombang terhadap cepat lambat gelombang? Semakin besar frekuensi, semakin cepat lambat gelombang. Sudah? Ya. Ada pertanyaan lagi atau sudah? Sudah ya? Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, setelah kalian melakukan presentasi tadi, presentasi dari hasil praktikum kalian menggunakan PET mengenai gelombang, ya, karakteristik gelombang. Tadi ada hipotesis apa? Semakin besar frekuensi, maka nilai panjang gelombang semakin kecil. Apakah hipotesis di awal itu setelah kalian melakukan praktikum bisa diterima benar apa salah atau sesuai? Bener enggak? Kalian kan tadi menghipotesiskan belum percobaan ini loh, panjang gelombang
nilai frekuensi semakin besar, nilai panjang gelombangnya semakin kecil kan ya. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, hasilnya benar apa enggak? Nah, gimana hipotesisnya? Angkat tangan. Hipotesisnya benar apa ya Mas? Semakin besar frekuensi, Semakin cepat cepat rambat. Panjang gelombangnya semakin kecil. Berarti hipotesis dari percobaan ini diterima karena sesuai ya, hipotesis di awal sesuai dengan hipotesis di akhir. Terus ada rumusan masalah bagaimana pengaruh frekuensi terhadap panjang gelombang. Itu dijawab hipotesis. Terus tadi di awal Bumu kasihkan video stimulus atau rangsangan berupa tsunami. Ternyata air di tsunami itu ternyata berbentuk gelombang apa? transversal. Gelombang transversal, benar sekali. Tadi sesuai dengan praktikum ya. Tadi kan ada beberapa pilihan wave intro tadi. Bisa menggunakan water, sunlight, water itu air. Ternyata air saat diteteskan itu akan membentuk yang namanya gelombang transversal. Berarti bisa dijawab tadi tsunami itu bentuknya gelombang transversal. Untuk memberi penguatan materi mengenai gelombang mekanik, karakteristik gelombang. Gelombang itu apa toh? Gelombang itu adalah getaran yang merambat. Terus ada frekuensi frekuensi apa itu frekuensi? Frekuensi itu banyaknya jumlah gelombang dibagi waktu, ya kan? F sama dengan N per T. Periode itu apa? Waktu dibagi jumlah getaran. Terus apa lagi di situ? Bisa kelihatan? Saya gelombang itu adalah getaran yang merambat, terus frekuensi itu banyaknya getaran atau gelombang. Tadi kalau kita belajar mengenai getaran-getaran, tapi kalau gelombang itu banyaknya gelombang dibagi persatuan waktu. Kalau T itu apa ya? Kebalikannya, karena frekuensi dan periode itu berbanding terbalik. Tadi ada yang menanyakan cepat rambat gelombang. Kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang itu sama dengan lambda kali frekuensi. Berarti kalau frekuensinya besar, maka nilai cepat rambat juga Semakin besar. semakin besar. Kan kenapa? Berbanding lurus atau terbalik? Berbanding lurus. Kalau periode berbanding lurus atau terbalik? Terbalik. Oke. Selo dibacakan, gelombang mekanik itu ada apa aja? Ya. Mekanik. Gelombang mekanik ada 3 gelombang. Ada 4 gelombang. Yang pertama gelombang transversal, yang kedua gelombang bunyi, yang ketiga gempa, dan yang keempat gelombang pada dawai. Terus Gelombang elektromagnetik ada 2. Yang pertama sinar X dan yang kedua gelombang radio. ya. Kalian bisa dilihat dari PowerPoint. Di sini ada berapa panjang gelombangnya? Ya, nanti bisa dikerjakan di rumah kalau yang ini. Sifat-sifat gelombang, Irfan dibacakan. Sifat-sifat gelombang. Ya, berdiri. Sifat-sifat gelombang. 1. Pemantulan. 2. Kebiasaan. 3. Pelenturan. 4. Perpaduan. 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 Sifat-sifat gelombang sendiri ada
ada pemantulan atau refleksi. Biasanya kalau kita bercermin itu refleksi, pemantulan, pembiasan ya. Ada pelenturan, ada perpaduan. Kalau pembiasan itu contohnya apa? Pelangi. Kita akan belajar sifat-sifat gelombang nanti di pertemuan selanjutnya. Kamu akan merefleksi dari pembelajaran yang kalian lakukan, apa yang kalian pelajari hari ini. Oke. Gelombang mekanik. Oke, benar sekali karena hari ini kita belajar mengenai gelombang mekanik. Terus bagaimana perasaan kalian saat melakukan pembelajaran kali ini? Oke. Sangat menyenangkan. Senang apa enggak? Terus pembelajaran tadi kan katanya menyenangkan. Nah, bagian mana yang menurut kalian paling menyenangkan atau berkesan sekali? Ayo berdiri. Ayo, menurut kalian tadi loh kamu ini pengalaman baru saya. Ternyata oh gini ya. Apa yang menyenangkan buat kalian? Saat melakukan simulasi PET. Oke, saat melakukan simulasi PET kamu merasa senang? Ini hal yang baru ya buat kalian? Yang lain gimana? Sama atau beda? Untuk kesimpulannya kalian belajar apa? Kesimpulan dari awal tadi Ibu kasih apresepsi, ada rangsangan, terus ada kalian duduk berkelompok melakukan simulasi PET. Kesimpulannya pembelajaran hari ini apa? Apa? Gelombang mekanik itu apa? Ayo. Kesimpulannya pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini, gelombang mekanik itu apa toh? Dibaca ada Bapak? Bisa dicek di handout atau diingat-ingat tadi loh kamu belajar mengenai apa? Angkat tangan toh. Ya? Ayo angkat tangan. Oke, siapa yang mau menyimpulkan belajar kali ini? Saya, Bu. Berdiri. Gelombang mekanik merambah sendiri melalui media dan melibatkan interaksi partikel. Terus gelombangnya tadi, gelombang mekanik kita mengenai karakteristik gelombang. Terus ada tsunami. Tsunami tadi bentuknya gelombang apa? Gelombang besar. Terus ada beberapa besaran. Apa aja yang di gelombang mekanik ada? Frekuensi, terus apa lagi? Periode. Panjang gelombang. Benar sekali. Untuk mengetahui pengetahuan kalian, Bumu share Google Form di grup kelas kalian, silahkan dikerjakan. Terus untuk penilaian pengetahuan Bumu ada 2. Ada penilaian Google Form, terus sama berpikir kritis, hot soal berpikir kritis high order thinking skill. Jadi ada penilaian di Google Form sama di kertas ini ya. Silahkan dibuka Google Formnya. Sudah di-share di grup kelas kalian. Kalian ini soal berpikir kritis. Ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Meskipun berkelompok, nilai pengetahuan itu individu, ya. Dikerjakan, Google Formnya bisa dibuka gadis dan teman-temannya. Google Formnya di HP aja. Oh, kalau kamu di laptop enggak apa-apa. Bisa, ya bawa laptop bisa menggunakan laptop, yang enggak punya bisa pakai HP ya.
yang dua bawa laptop. Ayo, Google Form-nya mana? Di HP berarti kalau udah punya. Dikerjakan. Ada dua penilaian ya, yang di Google Form sama di ini. Ayo, Google Form-nya dibuka. Isi nama, kelas, oke. Kebanyakan dari soal buku itu mengajak kalian untuk berpikir kritis, analisa ya, fenomena yang ada. Ayo. Meskipun berkelompok, usahakan mengerjakannya secara individu. Nilainya pengetahuan itu individu. Bu mau kasih waktu 15 menit. Apa Raul? Ayo dikerjakan. Kalau sudah yang di Google Form, bisa yang di kertas ya. Kalau yang di kertas ini soal mengenai keterampilan kritis atau high order thinking skill. Jadi di sini tuh nggak ada hitung-hitungannya. Kamu dikasih sebuah fenomena, kamu cara menanggapinya, cara menganalisanya itu gimana? Kalau sudah bisa dikirim. Dikerjakan. Kerjakan secara individu ya. Jangan menyontek temennya. Sudah. Jangan lupa yang kertas sudah dikerjakan. Ini sudah. Dan Google Form sudah. Kalau sudah bisa dikirim ke Google Form-nya.
dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian secara individu. Jangan lupa pilih kelasnya, kelas berapa ini? 1143. Yang Google Form sudah? Mana sudah? Termuraska? Sudah dikirim ke Google Form? Ya, Bu. Dapat nilai berapa? Dapat nilai 50. Coba diperhatikan, dikerjakan benar-benar. Nanti kalau setelah kalian ngirim ke Google Form itu akan keluar nilainya. Jangan sampai seperti Raska dapat nilai 50. Diperhatikan dulu, dibaca dengan seksama. Soal-soalnya masih ada waktu. Pengerjakan hanya satu kali ya, nggak bisa diulangi 2 kali. Kalau sudah yang Google Form, silakan kalian mengerjakan yang di kertas. Mana sudah? Kalau nggak punya paketan, silakan temennya hotspot. Sudah? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Silakan. Kalau sudah, kerjakan ini kertas. Sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai berkelompok silahkan dikumpulkan. Soal yang ini, yang berpikir kritis dijadikan satu, dikumpulkan ke depan.
Ya, untuk RKPD-nya juga dikumpulkan ke depan. Oke, sudah dikumpulkan semuanya ya? Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah semangat di pembelajaran fisika hari ini. Bumu selalu berharap, selalu memotivasi kalian untuk jaga kesehatan. Kadang cuacanya kadang hujan, panas, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu belajar, ya. Belajar untuk mencapai cita-cita kalian. Yang tidak masuk silahkan dikasih tahu. Ada beberapa tugas yang saya sudah share tadi di ketua kelompok, silahkan di-share di grup kelompok. Sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya Bumu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.